Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mam, bunda-bunda. Makasih ya udah klik video aku. Selamat datang di channel YouTube Ummu Al-Badar. Video kali ini seperti biasa di awal bulan kita budgeting ya mam. Tapi maaf banget ini videonya telat karena qadarullah di weekend kemarin tuh aku lumayan hektik. Pergi ke sana, pergi ke sini, jadi aku baru sempat untuk edit dan voice over videonya. Semoga teman-teman bisa tetap mengambil manfaat dari apa yang aku share ini ya. Gak kerasa ya mam, sekarang udah masuk bulan Februari di tahun 2024 ini. Perasaan kayak baru kemarin gitu ya, awal Januari. Sekarang udah bulan Februari aja dan alhamdulillah insyaallah sebentar lagi 1 bulanan lagi mungkin ya kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan umur kita untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun ini ya, amin. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya selama budgeting ini aku tuh nggak bisa memperlihatkan total nominal pendapatan Pak suami atau gaji atau nafkah gitu ya, karena menurut aku itu sudah termasuk ranah privasi gitu ya. Cuman aku kasih clue sedikit. Qadarullah pendapatan Pak suami itu di bawah UMR Kota Bandung ya teman-teman. Tapi alhamdulillah aku selalu minta sama Allah untuk dicukupkan, untuk dilimpahkan gitu. Karena aku dan suami percaya bahwa rezeki itu bukan hanya tentang gaji. Nah teman-teman, kita masuk ke kategori pembagian budgetingnya ya. Yang pertama itu ada giving atau memberi. Di sini aku tulis untuk sedekah, orang tua, dan uang pegangan suami. Kalau teman-teman punya kewajiban, hutang, atau cicilan, itu bisa disimpan di pertama ya teman-teman, karena itu kan kewajiban yang utama ya. Jadi itu bisa dijadikan pengeluaran yang paling penting gitu. Nah untuk giving, mohon maaf aku nggak bisa tulis nominalnya karena satu dan lain hal. Dan itu juga sudah termasuk privasi ya teman-teman. Pokoknya nominalnya itu menyesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan keluarga kita. Teman-teman mohon maaf kalau aku dubbingnya ngos-ngosan karena udah ngap banget ya kalau ngomong panjang. Semoga teman-teman tetap enjoy nonton video aku. Nah kategori kedua itu ada saving. Nah mohon maaf lagi teman-teman karena aku nggak bisa share dulu nominal tabungan atau sinking funds aku karena aku masih harus fokus untuk ngumpulin tabungan lahiran ya teman-teman. Sebenarnya sinking funds-nya untuk bulan ini tuh aku skip dulu karena aku benar-benar fokus untuk lahiran. Mungkin insya Allah nanti setelah lahiran aku bisa share lagi sinking funds aku. Nah teman-teman, kita masuk ke kategori selanjutnya yaitu living atau kebutuhan hidup. Nah kalau untuk nominal living aku bisa share ke teman-teman karena menurut aku ini tidak terlalu privacy. Dan semoga bisa menjadi gambaran teman-teman bahwa kebutuhan juga harus kita budgetin ya teman-teman. Karena yang pertama supaya nggak over budget, supaya nggak kalap, dan yang kedua supaya kita tuh tahu gitu mana aja yang udah dibayar, mana yang udah dibeli, biar nggak lupa-lupa gitu. Kayak contoh iuran, sampah, mungkin nominalnya kecil ya 10.000, 20.000, tapi kalau kita tulis kayak gini insya Allah nggak akan lupa untuk dibayar. Nah untuk nominalnya untuk beras 1 bulan di 270.000, kuota aku dan kuota bapakku 180.000. Kalau untuk suami udah ada di pegangan suami ya mam. Untuk listrik dan air 150.000, kesehatan 150.000, untuk iuran RT dan sampah 50.000, belanja bulanan di 400.000, gas dan galon 100.000, belanja mingguan atau lauk pauk di 450.000, dan untuk uang pegangan juga uang jajan masing-masing 200.000. Ini nominalnya untuk 1 bulan ya mam. Alhamdulillah kita bersyukur dulu. Semoga Allah cukupkan, Allah lebihkan, dan Allah limpahkan rezeki kita selalu ya mam. Amin.
Nah, nanti ada beberapa kategori yang aku bagi per minggu ya teman-teman, seperti gas dan galon, belanja lauk pauk, uang pegangan, uang jajan, itu biasanya aku bagi lagi per minggu. Cuman mohon maaf banget, mungkin aku nggak bisa share detail per minggu ya teman-teman budgetingnya, karena kadang nggak keburu untuk bikin video, kadang hektik gitu ya, keburu harus belanja mingguan tapi belum bikin videonya gitu. Jadi mungkin akan aku jelaskan di sini nanti ya pembagian per minggunya. Nah, terus tadi aku tulis evaluasi untuk evaluasi bulanan aku nanti di akhir bulan, supaya aku tuh tahu nih pengeluaran mana yang boros, pengeluaran mana yang hemat, dan mana budget yang nanti harus aku lebihkan, yang harus aku kurangi di bulan berikutnya gitu. Terus aku juga bikin kemana perginya uangku atau catatan pengeluaran. Sekali lagi aku jelasin ya ke teman-teman bahwa ini tuh bukan untuk menghitung rezeki atau pemberian dari Allah gitu ya teman-teman, tapi ini pure untuk evaluasi diri kita sebagai ibu rumah tangga yang mengelola keuangan keluarga gitu ya, supaya kita tuh tahu nih uang ini tuh perginya kemana, udah beli apa, terus budgetnya berapa, terus per minggunya tuh kita tahu pengeluaran mana yang boros dan enggak gitu mam. Karena kita tuh nggak akan pernah bisa menghitung rezeki yang udah Allah kasih ya mam. Jadi ini tuh benar-benar untuk evaluasi diri kita aja supaya bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah ini aku mau masukin uangnya ke dompet disiplin. Untuk sedekah dan orang tua nggak bisa aku share. Untuk beras itu udah aku belanjain ya teman-teman. Dan untuk pembayaran listrik, air, kuota itu uangnya udah aku simpan di rekening dana. Jadi udah aku tinggal bayarin aja. Nah itu untuk iuran RT aku belum isi, aku skip dulu karena ternyata uangnya nggak keambil gitu ya teman-teman. Jadi nanti aku pisahin lagi. Nah untuk groceries di bulan ini aku budgetkan 400.000 karena ada beberapa stok yang benar-benar habis jadi harus aku beli. Dan alhamdulillah nggak terlalu over budget ya, ditunggu aja bongkar belanja bulanannya, insya Allah videonya segera menyusul. Nah untuk lauk pauk di bulan ini di 450.000, dan nanti juga aku bikin videonya untuk food prep. Nah sekarang aku untuk belanja mingguan ini nggak belanja per 1 minggu ya teman-teman, tapi aku stok untuk 2 minggu, terus stok bumbu untuk 1 bulan, karena menurut aku itu lebih hemat. Dan sekarang tenaga aku tuh udah terbatas ya teman-teman, udah ngap banget, udah capek kalau belanja per minggu. Jadi aku belanjanya stoknya lumayan banyak supaya gak sering-sering ke pasar, gak sering-sering ke warung gitu. Dan alhamdulillah itu lebih hemat loh mam, ditunggu ya videonya. Nah terus ini aku bagi untuk minggu pertama, budgetnya 225.000. Ini tuh kategorinya ada gas galon, pegangan, uang jajan, terus periksa ke bidan juga. Jadi budgetnya dilebihin ya teman-teman, di 225.000 itu untuk 1 minggu. Nah di minggu kedua budgetnya 125.000, ini karena nggak ada receh jadi 25.000-nya disatuin dulu. Di minggu ketiga budgetnya di 175.000 karena ada jadwal periksa ke bidan juga, jadi nominalnya aku lebihin. Nah kalau di minggu keempat sama seperti di minggu kedua, budgetnya di 125.000. Untuk kategorinya kurang lebih sama ya mam, untuk beli gas, beli galon, uang pegangan aku, dan juga uang jajan anak aku. Nah untuk uang budget minggu kedua sampai minggu keempat itu nanti aku mau simpen di amplop ya teman-teman, karena kalau aku simpan semua di dompet disiplin ini gitu ya, kelihatan gitu uangnya, itu tuh aku suka kalap kadang gitu ya. Contoh di minggu pertama nih uang peganganku kurang 20.000, nanti aku tuh ngambil di minggu kedua gitu, nanti minggu keduanya kekurangan lagi, terus aja gitu sampai akhir bulan. Nanti malah jadi kurang gitu, over budget gitu ya teman-teman. Jadi mau aku simpan di amplop aja supaya jaga-jaga dan aku bisa ngerem gitu nih, di minggu pertama nih budgetnya segini, berarti aku harus bisa mencukupkan. Begitupun di minggu-minggu berikutnya. Teman-teman mohon maaf kalau ada background ayam ya teman-teman, karena di rumahku ada ayam, jadi mohon maaf kalau berisik ya. Nah untuk budget yang minggu pertama ini aku mau pisahin ke dompet disiplin yang kecil
supaya lebih ringkes aja gitu, bisa dibawa kemana-mana. Nah ini untuk lauk pauk untuk minggu pertama dan minggu kedua. Juga beli bumbu untuk 1 bulan itu aku budgetin dulu 300.000. Sebenarnya nanti lebih sih teman-teman, di 350 ribuan. Pokoknya teman-teman nanti tunggu ya videonya. Nah untuk budget gas itu aku budgetin 20.000. Sebenarnya harga gasnya tuh 22.000. Nanti aku bisa ambil dari uang pegangan untuk kurangnya. Nah untuk uang jajan sebenarnya aku budgetin 5.000 per hari buat anak aku. Sebenarnya anak aku tuh nggak pernah minta jajan. Yang penting ada cemilan aja gitu di rumah. Jadi mungkin sebagian uangnya aku akan bikinin cemilan aja di rumah, kayak bikin agar, bikin salad buah gitu, atau stok roti gitu di rumah. Nah ini aku satuin dulu aja karena nggak ada receh ya teman-teman. Mungkin nanti kalau udah ada receh aku akan bagi per harinya 5.000. Karena kadang juga kalau ada abinya dia suka pengen ke warung, tapi dia tuh nggak pernah banyak teman-teman jajannya. Kayak contoh beli nabati terus sama ciki satu udah gitu. Jadi insya Allah cukup 5.000 per hari. Terus ini aku pisahin untuk uang periksa ke bidan. Aku taruh di Ziploc Umi untuk kebutuhan aku ya teman-teman. Ini aku sisihin 100.000 gitu ya. Alhamdulillah di sini tuh periksa bidan murah teman-teman. Alhamdulillah. Apalagi kalau ada BPJS tuh sebenarnya gratis ya teman-teman. Nah untuk gas karena nggak ada receh jadi aku satuin dulu aja. Aku mau sedikit jelasin juga, uang pegangan tuh ini kayak uang urgent aja sih, kayak harus tiba-tiba ada yang harus dibeli gitu. Jadi aku pakai uang pegangan gitu. Terus kalau misalnya keluar rumah udah waktunya makan tapi kita masih di luar rumah, jadi mau nggak mau harus beli makan. Nah bisa pakai uang pegangan ini gitu teman-teman. Nah teman-teman segini aja video budgeting dari aku. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang aku share. Mohon maaf bila ada salah kata. Sehat-sehat semuanya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum.